Sambil menunggu yang lain, mulai Pak Dokter. Yes, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Ibu-ibu dan bapak, peserta seminar online yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dalam acara yang luar biasa, acara yang kita tunggu bersama-sama, yaitu acara yang tentunya menampilkan para pembicara yang hebat yang kita tunggu bersama berkaitan dengan Tibun Nabawi dan kesehatan Islam lainnya yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Ini merupakan karunia dari Allah, kita dipertemukan sampai dengan saat ini, dan tentunya semoga aja nantinya bermanfaat untuk kita di dalam kehidupan di masyarakat, bangsa, dan negara. Dan tidak lupa tentunya salam dan sholawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita semuanya, khususnya yang berada di ruang Zoom ini dan peserta yang lain yang belum masuk, dan semua anggota IMF dan juga anggota keluarga besar Hain Care, mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat dari beliau yaumil akhir. Amin. Baiklah ibu-ibu dan bapak semuanya, di tengah-tengah kita telah hadir bersama yaitu Dr. Wahyudi Widada. Beliau ini kami sampaikan sekali lagi bagi yang belum mengenal beliau, yang saat ini baru bergabung di acara seminar ini, baru mulai malam hari ini, kami perkenalkan beliau adalah dosen dari Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Ilmu Kesehatan, kemudian beliau Ketua IIMF, International Islamic Medicine Forum, kemudian beliau juga peneliti Bekam, banyak sekali artikel yang insya Allah salah satunya mungkin nanti Sinyal di tempat Mas Hilmawan kayaknya yang bermasalah. Iya, benar. Iya, baik. Mohon maaf, mohon izin Bapak Ibu semuanya. Mungkin Pak Ilmawan sinyalnya sedang bermasalah. Iya. Eh, mohon izin untuk mengambil alih. Baik, Bapak Ibu semuanya, malam hari ini kita sesi pertama akan dibersamai oleh Pak Dr. Wahyudi Widada, SKP MKED. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama diskusi dan juga akan mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Wahyudi Widada yang bertema tentang bekam sedot lemak jahat. Masya Allah, ini kan setelah Lebaran banyak sekali makanan-makanan yang bersantan ya, bersantan, manis-manis ya,
yang sering dipanas-panaskan berulang-ulang, yang mana ini akan menyebabkan penumpukan lemak yang sering kita kenal dengan lemak jahat. Namun apa sih lemak jahat itu? Apakah sejahat itu? Apakah harus dikeluarkan? Apakah bisa dikeluarkan dengan bekam? Nah, insya Allah malam hari ini akan dikupas tuntas oleh guru kita bersama, Pak Dr. Wahyudi Widada. Baik, Pak Dr. Wahyudi Widada, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, bi khair. Alhamdulillah, malam ini kita akan mendengarkan pemaparan beliau. Terima kasih Pak Dokter telah bergabung dan selalu membersamai kami semuanya. Baik, monggo waktu dan ruang Zoom kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, di antara nikmat Allah adalah kita ada di bulan Syawal ini. Kalau kemarin kita berdoa ketika masih di bulan Rajab, ya Allah, sampaikan saya sampai di bulan Ramadan. Ketika di bulan Syawal, ketika di bulan Sya'ban kita juga begitu. Lebih kencang lagi, ya Allah, sampaikan. Sampaikan itu maksudnya sampai di tujuan, yaitu di bulan Ramadan. Dan ketika di bulan Ramadan, alhamdulillah kita dengan kekuatan keimanan kita menjalankan amalan-amalan di bulan Ramadan ini dengan usaha yang terbaik. Moga-moga mendapat malam Lailatul Qadar, puasanya diterima, dan amalan-amalan yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ukuran atau indikator dari la'alakum tatakun itu kan di bulan Syawal. Kalau ibadah kita kemudian jeglek, jeglek itu bahasa Inggris, artinya take down, turun drastis, balik jadi pemalas, berarti ibadah Ramadan kita yang kemarin berantakan. Maka setidaknya ibadah kita lebih baik. Ada perubahan. Itu yang menjadi outcome dari surat Al-Baqarah ayat 183, la'alakum tatakun, menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu kan setiap Jumat khotib selalu ittaqullah, ittaqullah, mengingatkan begitu setiap khutbah Jumat. Yang dimaksud takwa adalah takut untuk menyelesaikan Allah, takut untuk melanggar perintah Allah, dan menjalankan perintah-perintah Allah. Di antara perintah Allah adalah mengikuti jalan suri tauladan Nabi Muhammad SAW, dan di antara episode kehidupan Nabi itu adalah dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, Nabi memberikan contoh-contoh pengobatan, yaitu indikatornya tidak syirik, tidak najis, tidak syubhat, tidak menggunakan yang haram. Maka alhamdulillah nikmat yang terbesar menurut saya adalah kita mendapatkan hidayah berupa keimanan, pengetahuan tentang agama Islam yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi dengan mengenal Tibun Nabawi, kita ini insya Allah ada di jalan Sirotokal Mustaqim, jalan yang lurus. Insya Allah kalau kita bisa mempertahankan jalan yang lurus ini, insya Allah jalan keselamatan.
tentu akan banyak godaan-godaan, gangguan-gangguan, sliding dari setan, baik setan dari bangsa halus maupun setan kepala hitam. Karena itu moga-moga dengan kita mempelajari Tibu Nabawi ini selalu upgrade. Upgrade itu bahasa Arabnya murojaah. Mengikuti kajian-kajian ilmu begini untuk saling mengingatkan, untuk kembali mengecas pengetahuan kita, keimanan kita. Jangan sampai kita terpleset. Di antara yang memelesetkan itu, kita tergoda dengan pengobatan yang mengandalkan rasional, terlalu rasional. Contohnya madu. Madu itu syifa, kata Al-Quran. Tapi kalau dalam bahasa manusia, madu itu apa ya? Dia kan glukosa, fruktosa, galaktosa gitu. Yang artinya kan gula. Masa gula bisa menyembuhkan? Begitu. Jadi kalau ada kita mengunggul-unggulkan madu, tetangga kita itu akan mengatakan begini, apa hebatnya madu? Dia cuma gula. Begitu juga bekam. Apa hebatnya bekam? Cuma mengeluarkan darah aja. Itu pun dengan cara torean tipis. Apa hebatnya bekam? Sekalian aja donor. Sudah ada donor, ngapain bekam? Cukup donor. Ini sudah kemajuan teknologi. Tapi alhamdulillah kita meyakini bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam hadis-hadis sahih tak lekang oleh zaman, tidak rusak oleh perkembangan zaman, perkembangan teknologi, insya Allah pasti baik dan benar. Selain nikmat keimanan dari Allah, kita mengenal pengobatan ini. Yang kedua adalah nikmat kita merasa dekat sekali dengan Nabi Muhammad SAW, dan kita mengkhususkan kehidupan kita ini pada dunia kesehatan, dunia pengobatan yang disebut dengan At-Tiban Nabawiyah. Ketika orang sibuk dengan teknik-teknik pengobatan yang ilmiah, yang menggunakan kekuatan teknologi, yang based on penelitian, based on practice, kita meyakini bahwa pengobatan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW ini terbaik. Dan kita meyakini begitu, kita tinggal istiqomah mengamalkannya. Dan kita tidak hanya berteori, kita mengamalkannya. Kalaupun tidak punya uang, kita bisa bersedekah dengan memberikan pengobatan gratis, misalnya pada saat baksos. Itu amal yang luar biasa. Kita memberikan nasihat, misalnya konsumsi zaitun, konsumsi abatu sauda, konsumsi ini, berbekam, berpuasa, mengurangi makan berlebihan. Ini sudah ilmu yang luar biasa. Kita mengucapkannya dengan ringan saja. Tidak ada tuntutan ini konsultasi, ini berbayar. Tidak ada begitu. Kita ikhlas menjalankannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian pengantar. Insya Allah kita akan belajar bersama tentang bekam sebagai solusi sehat pasca Idul Fitri. Saya alhamdulillah mendapat panggung setiap 2 pekan sekali. Ada kuliah subuh di salah satu masjid di Jember.
yang khusus tentang Tibun Nabawi, khusus tentang kesehatan Islam. Dan saya melibatkan mahasiswa, baik yang sedang kuliah terapi komplementer maupun Al-Islam, kemuhammadiyahan, ataupun etika Islami, ataupun yang ini adalah lagi satu. Jadi ketika mahasiswa cenderung untuk malas ke masjid, justru malah saya paksa untuk ikut kuliah subuh. Dan itu saya hitung sebagai perkuliahan. Alhamdulillah, moga-moga mendekatkan pemuda kepada masjid. Dan lebih mendekatkan diri mereka terhadap Atibun Nabawi. Setidaknya ini ikhtiar, moga-moga dimudahkan Allah. Karena itu di setiap kajian begini, saya berdoa, Robbi zidni ilma, warzukni fahma. Yang artinya, ya Allah tambahlah ilmu untuk saya. Saya berikan, pengetahuan yang saya berikan itu tidak berkurang dengan saya berikan pada orang lain. Ini beda dengan kalau ATM ditransfer ke orang lain. Kebanyakan transfer, uang kita bisa habis, tapi tidak untuk ilmu. Semakin kita berikan, semakin Allah beri kemudahan untuk bertambah. Yang kedua, warzukni fahma, artinya ya Allah, mudahkanlah peserta, murid-murid, mahasiswa, audien yang mengikuti kajian-kajian keilmuan Islam ini mudah untuk menangkap, mudah untuk mendapatkan intisari keilmuan ini, mudah untuk mendapatkan hidayah. Warzukni fahma. Allah mudahkan untuk paham. Meskipun waktunya terbatas, fasilitas terbatas, kadang juga menjelaskannya juga mungkin kurang jelas, tapi kalau Allah mudahkan, maka tidak ada yang tidak mungkin. Begitu. Di dalam beberapa kali pengajian, saya menyampaikan bahwa selama 1 bulan di bulan Ramadan, kita itu sudah terbentuk pola yang terbaik, pola yang sehat, yaitu sepanjang siang menahan nafsu syahwat, tidak makan, tidak minum, tidak marah, tidak sedih, tidak suudon, tidak pesimis. Begitu takjil dengan cara sunnah, kita kemudian memiliki kekuatan untuk taraweh. Setelah taraweh kita lanjut lagi dengan tadarus. Tidur sebentar, sudah bangun lagi untuk qiyamul lail. Sahur lagi. Begitu selama 1 bulan. Ini amalan yang luar biasa. Makanya sahabat mengatakan, kalau boleh setiap hari adalah Ramadan. Tetapi begitu memasuki tanggal 1 Syawal, tiba-tiba pola ini berubah dan berantakan. Ketika diingatkan untuk puasa Syawal, aduh, masih banyak makanan, masih banyak kue, masih banyak tamu. Dan ada yang sudah berniat, yes, cukuplah 1 bulan. Sekarang waktunya untuk hidup enak lagi. Jadi dalam Islam ternyata sedikit makan lebih baik. Lapar lebih baik dari kenyang. Makan secukupnya lebih baik daripada makan sepuasnya. Dan lain-lain. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 penyakit serius kekinian. Kekinian itu maksudnya saat ini dan yang akan datang ya. Tes Mas Hilmawan sudah ada di dalam room? Alhamdulillah sudah, dokter. Sudah jelas suaranya. Iya. Jangan jauh-jauh, jangan minggir-minggir. Yeah. Tahu-tahu mati ini tadi listriknya. Iya. Mohon maaf. Oh. Ini
3 topik yang saya rasa perlu kita adakan kajian secara intensif ya. Dan ini adalah penyakit yang sekarang menghantui. Yang pertama aterosklerosis. Saya rasa semua paham, meskipun bukan orang kesehatan. Jadi aterosklerosis artinya kekakuan pembuluh darah, pengapuran pembuluh darah akibat dari lemak. Lemaknya berasal dari gorengan. Orangnya cemas ditambah dengan mager, malas gerak. Sudah mager, baper lagi gitu. Ini jadinya aterosklerosis, hasil akhirnya stroke. Ini sudah sering jadi bahasan. Yang kedua, ini agak jarang, ini sering didengungkan oleh Dr. Susilorini tentang dysbiosis. Ini mungkin ada peserta yang belum paham. Dysbiosis adalah makanan yang menimbulkan kerusakan pencernaan. Awalnya begitu. Makanan yang menimbulkan kerusakan sistem pencernaan. Nah, nanti akan berlanjut ke kerusakan pembuluh darah. Jadinya aterosklerosis. Jadi begitu. Jadi lebih gawat lagi dysbiosis. Dysbiosis itu makanan yang tidak sehat, kemudian merusak biota sistem pencernaan. Biota itu makhluk hidup kecil di dalam usus, yang kemudian nanti akan merusak pembuluh darah yang jadinya aterosklerosis. Nanti hasil akhirnya sama juga. Kalau enggak stroke, ya diabetes, gagal ginjal. Yang ketiga, neurosis. Yang saya maksud neurosis adalah kalau nomor 1 dan 2 adalah penyakit fisik, maka neurosis adalah penyakit kejiwaan. Di antaranya ketagihan game online, ketergantungan kepada gadget, ketergantungan kepada pornografi, kecemasan yang berlebihan, dan lain sebagainya. Neurosis istilahnya. Termasuk di sini ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Kalau tidak segera ditangani, menjadi ODGJ, naudzubillah. Orang dengan masalah ODGJ, orang dengan masalah gangguan jiwa. Jadi ini 3 penyakit yang serius. Dan saya lihat makin lama, makin banyak. Gagal ginjal contohnya, makin lama makin banyak. Kalau mau kita bisnis cuci darah, prospektif. Cuma kita sedih aja. Itu adalah saudara-saudara kita yang mengalami gagal ginjal dan madesu, ya, masa depan suram. Baik, kita awali dengan ayat-ayat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Mohon maaf kalau kurang fasih. Di sini sudah disebutkan makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Aku tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Berlebihan makan dalam hal khusus. Begitu juga ada di juz 30.
Falyanduril insanu ila to'ami. Hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Saya lihat ada yang menafsirkan memperhatikan makanan itu, perhatikan makanan itu berasal dari mana, dari tanaman, dari tanah begitu. Tapi juga ada yang menafsirkan hendaklah makanan itu diperhatikan, tidak sekedar halal, apalagi yang subhat, apalagi haram ya. Yang halal saja tidak cukup, harus toyib. Toyib itu banyak, tidak berlebihan jumlah, tidak berlebihan kualitas, tidak diberi pewarna, pengawet, pengembang, penambah rasa, pemutih, GMO, begitu. Dan dalam kisah Nabi Musa di dalam surat Al-Baqarah ayat 61, bangsa Israel itu kan mendapat makanan gratis setelah yang kesekian kali ya. Lalu mereka mengatakan begini, wahai Musa, kalau Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Perkasa, datangkan kepada kami makanan yang ditumbuhkan oleh bumi, yaitu sayur mayur, ketimun, bawang putih, bawang merah, kacang adas. Jangan begini-begini aja, bosan. Yang dimaksud begini-begini aja itu manna wasalwa, semacam lalapan burung puyuh. Mereka ingin roiko, kalau bahasa sekarang itu ya. Yang ya kalau ayam itu ayam geprek, ayam kremes, ayam lodo, ayam nelongso, ayam macam-macam ayam. Lalu Musa mengatakan, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Apakah kamu akan mengganti yang rendah untuk yang lebih baik? Begitu. Pergilah kamu ke kota atau ke pasar. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Saat ini kita itu yang disebut oleh Musa itu, kita ada di kota itu. Maka makanan kita itu kan keren-keren ya. Ada Pizza Hut, ada makanan sushi, ada makanan eh, seluar negeri semua dah. Saya pernah beli buah, Pak, beli kates lokal. Oh, mboten enten, Mas. Lah niki napa? Niki California. Lah yang niki Thailand. Sing lokal Bapak Indonesia mboten enten. Apakah kolesterol itu? Yaitu senyawa lemak yang dihasilkan oleh, ini uniknya ya, dihasilkan oleh tubuh sendiri. Sebagian besar. Dan dari makanan itu hanya sebagian kecil. 4:1. Nah, di antara kolesterol itu ada 3, yaitu LDL, HDL, dan TG. Ini hadirin, jadi dari dalam tubuh itu membuat kolesterol 80% ya. Sementara dari makanan cuma 20%. Kalau melihat komposisi ini, misalnya kita buat konotasi negatif ya. Kalau kolesterol itu kita artikan negatif, maka kita ini sudah hiperkolesterol. Wong 80% ya. Jadi kita makan, tidak makan, kolesterol kita itu sudah 80%. Memenuhi tubuh ini, 80% dari kolesterol tubuh ini dari dalam tubuh sendiri. Sementara yang 20% itu kan dari makanan. Jadi pertanyaannya, kenapa kok tidak fokus yang di 80% ya? Kenapa yang didandani, yang di warning, di apa-apa, ditakut-takut itu yang 20%? Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, harus minum obat ini, harus minum obat itu. Itu kan hanya 20%. Kenapa tidak yang 80%? Nah, wah, kalau bisa yang 80%, keren banget itu. Kolesterol, baik LDL maupun HDL, itu bisa berpengaruh terhadap penyakit jantung koroner, PJK. Kalau LDL terlalu banyak, jadi penyakit jantung. Itu yang sering diulang-ulang, seolah-olah
itu satu-satunya. Padahal HDL yang rendah itu juga faktor risiko terjadinya PJK. HDL itu kolesterol yang baik itu ya. Pertanyaannya, kenapa tidak memfokuskan pada peningkatan HDL? Ini rahasia ya. Ternyata berbekam itu meningkatkan HDL. Tapi saya tidak bisa menjelaskan kok bisa ya. HD berbekam itu meningkatkan HDL. Ada penelitiannya. Mbak saya kesulitan menjelaskan bisa ya. Apa karena komposisi ya? Kalau LDL turun, HDL akan naik. Kemudian yang patut kita ketahui juga, tidak hanya kolesterol sebetulnya yang perlu diwaspadai, tapi yang tidak kalah berbahaya adalah karbohidrat, yaitu nasi, mie, lontong, kue, minuman manis, kue manis, aneka tepung, itu yang tidak kalah berbahayanya. Seolah-olah kolesterol itu hanya sate ya. Padahal kita kompromi dengan nasi. Tanduk, tanduk. Tanduk itu bahasa Jawa artinya menambah. Saya sudah berusaha membuat pola. Jadi kalau bisa tidak, kalau bisa puasa, kalau tidak bisa puasa ya tidak sarapan. Kalau harus sarapan, saya makan sayur saja. Kalau tidak bisa sayur saja, saya makan nasinya 3 sendok. Begitu. Dan kalau sudah makan nasi, maka kalau ada roti, ada kue, no. No, maaf, thank you. Nah ini kalau sedang nguji mahasiswa itu kadang kasih roti. Ya, godaan. Godaan untuk ikhlas diberikan pada orang lain. Wong anak-anak juga enggak suka keluarga itu. Yes, ya kasihkan sekarang lain malah dapat pahala. Apakah kolesterol harus dihindari? Tidak juga. Wong kolesterol itu bahan dasarnya dinding sel kita. Dinding sel kita itu ada miliaran. Kalau kurang kolesterol, cepat tua. Bahkan gangguan saraf, gangguan pembuatan hormon, gangguan pembuatan enzim. Jadi hati-hati. Saya berusaha jadi orang baik, panitia minta judulnya. Judulnya itu bekam apa tadi ya? Mengeluarkan kolesterol jahat. Ini ada, saya kasih warna jahat. Teman-teman, patut diketahui, sebetulnya tidak ada istilah jahat dan baik. Semuanya baik. Kalau ini jahat berarti Allah menciptakan makhluk jahat. Sama juga dengan makanan, kita tidak boleh memberi komen yang negatif. Misalnya, pahit, asam, kecut, sepet, itu tidak boleh. Harus komentar yang baik, enak, enak, atau tidak kita makan. Kolesterol itu terdiri dari LDL, HDL, dan TG. Itu bekerja sama. Jadi tidak bisa ini dibilang jahat. Kalau jahat berarti kan harus dihindari. Sedangkan kalau kita menghindari kolesterol, kita akan cepat tua, akan mengalami keriput, akan mengalami gangguan menstruasi, akan mengalami gangguan hormonal, akan mengalami gangguan enzim. Begitu. Nah, selama ini digambarkan begini, LDL, lemak jahat, HDL, lemak baik. Ini promonya pabrik obat kolesterol. Saya sudah tahu dari dulu. Namanya Piver.
PFI, FFR. PFI, FFIR. Yang kemarin jualan vaksin. Itu dia bikin dikotomi. LDL lemak jahat, HDL lemak baik. Padahal HDL nggak bisa bekerja tanpa LDL dong. Nggak ada LDL mau kerja apa HDL gitu. Ini adalah satu kesatuan disebut kolesterol total. LDL itu bahan dasar pembentukan bungkusnya sel ya. Miliaran, tadi butuhnya banyak. Kalau kalau kurang LDL ya gangguan hormonal, gangguan saraf ya. HDL itu fungsinya sebagai pemulung. Jadi kalau ada LDL berserakan, dia bersihkan. Oh, ini ada LDL berlebihan loh sih, diangkut untuk didaur ulang. Ini menarik, saya mengkopas saja ya kolesterol. Kadang-kadang orang itu takut kolesterol, kolesterol gitu kalau pas pas prasmanan, tapi tetap ngambil sate juga. Kolesterol ini, tapi nggak tetap ngambil. Kalau ada ustadz sering saya godai, nggak boleh takut pada kolesterol. Iya, tak, Pak? Iya, nanti sirik sampai ada ada benarnya. Kalau seperti ini kolesterol ya, ini kolesterol ini heavy metal ini. Ini teman-teman yang patut diketahui kalau belum tahu ya, itu yang paling bawah rumus kolesterol total ya. Jadi kalau kita periksa pakai stick itu kolesterol total itu ya. Kolesterol total adalah kolesterol HDL, HDL itu juga kolesterol. Kolesterol HDL ditambah kolesterol LDL ditambah kolesterol TG 20%. Disebut total. HDL itu normanya 35, 40, 45 begitu. Kemarin punya saya lihat ya 45, paling tinggi 50. Jarang orang bisa sampai 60 apalagi 65. Nah, HDL itu contohnya minyak zaitun, minyak kelapa itu memiliki kesamaan dengan HDL. Jadi kalau kita banyak mengkonsumsi VCO, zaitun, minyak kelapa itu sama dengan membantu kerja kolesterol HDL. Kalau kolesterol LDL adalah kolesterol lemak yang kita pahami itu ya. Jadi misalnya kolesterol kita 35, lalu LDL-nya 150, kita ambil bawah semua. Lalu TG-nya 150, TG-nya dikalikan 20%, 30. Iya enggak? 30 ya. Berarti 35 ditambah 30, 65 ditambah 150. 215. Tidak normal, di atas 200. Mestinya di bawah 200. Ini 215 ya gitu. Udah paham ya, ada rumusnya. Mungkin teman-teman pernah membekam darahnya ada putih-putihnya. Putih seperti santan begitu. Itu adalah TG. Triglycerid yang jumlahnya sekitar 300. Kalau orang TG-nya 300, pasti hiperkolesterol. Coba 300 kali 20%. 60. 60 ditambah 150. Udah 100, udah 210. Padahal belum HDL-nya. HDL-nya serendah-rendahnya kan 35. Oh, 245. Nah, ini baik
baik diketahui, harus diketahui ya. Apa TG itu? TG itu tinggi kalau kita banyak mengkonsumsi karbohidrat. Misalnya makan nasi, tanduk. Masih tambah mie, tambah roti, tambah kue, tambah jajan, itu TG-nya tinggi. Kalau LDL itu makanan-makanan yang berlemak, misalnya daging rawonan, daging belungan, daging tetelan, daging tulangan, begitu LDL-nya tinggi. Lemak putih yang begitu, yang kuning itu tinggi. Tapi kalau kita makan daging merah, baik. Orang Arab itu katanya satu kambing dimakan bertiga, enggak apa-apa, enggak stroke. Karena yang dimakan daging merahnya. Nah, kalau orang Jawa yang dimakan rawon, nah, ditambah dengan tetelan, ditambah balungan, ditambah lemak-lemak gitu, ditambah usus, ditambah babat, kebuk. Makanya di rumah sakit, mohon maaf, yang banyak orang Jawa, bukan orang Arab. Apa kemungkinan terburuk dari kalau tinggi kolesterol LDL? Ya, stroke, ya. Stroke, aterosklerosis, lalu stroke. Kalau stroke, lek gak mati, ya tidak sempurna. Bapaknya teman saya itu sehat fisik, tapi dia tidak wajib sholat. Gara-gara stroke, ya, naudzubillah. Ini contoh kelakuan buruk. Makanan-makanan yang berat begini ini ya. Ini ada yang kurang gambar ini, kerupuk. Kerupuk itu, kalau ini daging masih lumayan ada proteinnya. Kalau kerupuk sudah tidak mengandung protein, lemaknya banyak. Di kerupuk itu jeleknya kan ada 3. Lemaknya lemak, minyaknya minyak trans. Kemudian pakai bleng. Bleng itu borak. Kemudian MSG. Kalau santan itu baik asalkan santannya santan segar. Ini sudah umum ya. Makanan yang tinggi kolesterol. 5 tanda kolesterol tinggi. Gampangnya begini aja. Kalau kolesterolnya menyebabkan aterosklerosis di daerah tengkuk dan kepala, keluarnya adalah ngantukan, mudah lupa alias lalian, terus sering kaku kuduk, kepalanya sering ditekuk-tekuk ini, dikrek-krek gitu. Itu berarti ada aterosklerosis di tengkuk dan di bagian kepala. Kalau di daerah punggung, keluarnya biasanya malas, senangannya senden, bersandar ya. Kalau ada pengajian atau orang habis sholat itu salam, rebutan dinding belakang untuk bersandar. Ini tanda-tanda lemak kolesterolnya banyak di daerah punggung. Kalau di kaki, ya sering kesemutan. Duduknya sering membetulkan posisi. Ditekuk, diselunjurkan, miring kanan, miring kiri, pantatnya digeser ke kanan, geser ke kiri. Tidak tenang itu, usrek. Bahasa Inggrisnya usrek. Cara mengendalikan kolesterol. Diet. Yaitu yang rendah kolesterol. Herbal anti kolesterol. Kalau bisa usahakan minum herbal setiap hari. Baik yang segar misalnya serai, salam, dan empon-empon. Atau yang berbentuk sediaan kering, contohnya wedang uwuh. Wedang uwuh. Kemudian menghindari gorengan, minyak trans. Dan baik minum santan mentah.
baik santan mentah, kemudian mengkonsumsi superfood ya, bukan Indomie, Indofood. Superfood itu makanan tunggal yang dianggap mengandung gizi lengkap. Misalnya bawang putih, zaitun, habatus sauda, kayak gitu. Biji-bijian itu dianggap superfood. Telur, makan 1 telur gitu kan cukup. Kalau mau sarapan itu biar enggak gemuk, biar enggak buncit, makan sarapan telur aja 1. Sudah sangat cukup. Sebaiknya mulai hijrah kue-kue di meja tamu itu jangan wafer, ganti kismis, kurma, buah segar gitu. Sayurannya juga kalau orang Jogja ya, gudegnya sudah diganti gudeg hijau. Gudeg hijau. Suka makan lalapan. Ya, Pak Sudari. Kalau orang Jogja tuh seneng gudeg-gudeg yang sudah diangeti sampai hari ke-5, hari ke-6, hari ke-7. Saya berusaha untuk makan yang segar-segar ya. Misalnya kecip ke kenikir itu saya makan mentah gitu. 1 genggam, 2 genggam terus dimakan mentah. Atau beluntas makan mentah. Kalau bisa makan begini, wah keren banget. Jadi makan itu tidak harus makan sepiring nasi ya. Kita bisa makan misalnya seper setengah pepaya, sepertiga pepaya, atau seperempat pepaya saja, atau 1 apokat saja, atau kelapa gitu, makan kelapa aja gitu misalnya ya. Atau makan singkong dikasih parutan kelapa, singkong kasih parutan kelapa, udah sudah keren. Karbohidratnya singkong atau ketela, proteinnya atau lemaknya parutan kelapa. Makanan-makanan modern harus kita makruhkan sendiri. Untuk diri sendiri dimakruhkan ya. Nggak boleh ngomong ke orang lain, hei makruh. Nggak boleh. Tapi untuk diri sendiri, sedapat mungkin kita hindari. Olahraga yang baik, jalan cepat. Bukan jalan kaki ya, jalan cepat. Setengah jam. Setara dengan 4 kilometer. Untuk orang-orang seumuran saya. Begitu. Kalau anak muda lebih jauh lebih baik. Ini saya banyak belajar dari Dr. Sagiran. Rumah Sakit Nur Hasanah, Jalan Imogiri, Yogyakarta. Beliau juga menyampaikan tentang sahur dengan kurma. Sudah saya praktekkan. Sahur dengan kurma 7. Yang kemarin saya sahur dengan kurma 1. Soalnya udah mau imsak. Dan alhamdulillah tidak ada masalah. Tidak lemes, tidak kekurangan, tidak kelaparan. Cukup begitu-begitu aja. Kemudian mengelola emosi kita supaya anti stres dengan cara sedekah. Coba rasakan kalau kita bersedekah itu ada rasa bisa mengalahkan nafsu kikir. Ada loh nafsu kikir. Nafsu itu bukan nafsu marah saja. Nafsu kikir ada. Jangan, jangan, jangan gitu ya. Ketika kita bisa bersedekah, alhamdulillah. Silaturahim, berjamaah, ini juga keren. Sholat berjamaah, makan berjamaah, tadarus, ini juga menyehatkan
nafas kita. Berkunjung ke taman surga. Surga apa? Maksudnya kajian ilmu, tolabul ilmi. Kemudian memaafkan. Kalau budaya sekarang gini ya, mohon maaf lahir batin, mohon maaf lahir batin, Pak Ilmawan, mohon maaf lahir batin, Pak Aris, mohon maaf lahir batin, Pak Sudari, mohon maaf lahir batin. Tetapi yang tidak kalah penting, kita sendiri yang memaafkan ya. Piro-piro salai Pak Aris, saya maafkan. Seberapapun salah dan kilafnya Pak Ilmawan, hari ini saya maafkan. Seberapa banyak dosa dan kesalahan Pak Sudari, saya ikhlaskan. Itu, ini wah, keren banget itu. Dan menghilangkan penyakit hati, terutama iri dan hasad, iri dan dengki. Apa bedanya? Kalau iri itu hanya iri saja di dalam hati. Tetapi kalau dengki itu bahasa Arabnya hasad. Kalau dengki itu disertai dengan perilaku merusak. Misalnya saya tidak suka dengan Pak dosen, Pak Aris, saya mahasiswanya. Di dalam hati saya gini, tidak suka saya dengan orang itu. Sok banget. Lalu sepeda motornya saya gembosi. Atau ulinya saya kasih pasir. Itu namanya hasad. Dan hasad ini kalau berkumpul di mata bisa menjadi penyakit namanya ain. Berbahaya juga itu. Berikut jurnal-jurnal yang membicarakan tentang kolesterol. Ini tadi saya menemukan the effect of fat cupping therapy in blood pressure, glucose, uric acid, and total cholesterol level. Yang kuning itu ya. Jadi pada tensi, pada baik sistolik maupun diastolik, penurunannya signifikan. P-value di bawah 0,05. Tetapi untuk gula darah, kebetulan di sini tidak signifikan. Tetapi untuk kolesterol total, signifikan penurunannya. Begitu. Sedangkan yang dilakukan oleh Saudara Wahyudi Widada, bekam itu terapi bekam basah, blood cupping terapi. Bekam ini kadang diartikan blood cupping, kadang wet cupping. Increase HDL, meningkatkan HDL. Ini yang tadi saya sampaikan aneh. Kok bisa HDL naik ya? Increase HDL, reduce LDL. Jadi meningkatkan HDL, menurunkan LDL. Jadi kalau kita konsekuen dengan penelitian, kita konsekuen dengan mencintai Rasulullah, maka kita lebih menomorsatukan pengobatan sunnah untuk penanganan BIKAM, penanganan hiperkolesterol. Gitu. Saya ulangi, kalau kita konsisten kepada mencintai Nabi, maka dalam kasus-kasus hiperkolesterol, kita mengedepankan pengobatan sunnah tibun nabawi, yaitu berbekam, herbal sunnah, memperbaiki mindset, dan sebagainya. Obat itu kemudian, begitu. Jangan, kita tidak anti obat kimia ya, tetapi urutannya ini prioritas hierarkinya gitu. Kalau kita punya ibu, terus punya istri, dua-duanya yang satu minta bakso, satu minta soto, mana didahulukan gitu. Ibu apa istri tercinta, mana didahulukan, seperti itu urutannya. Ya, jadi ingat.
Al-Qalam ya, sahabat Al-Qalam. Saya pernah melakukan penelitian, jadi darah bekam saya ambil di vena. Kemudian saya bawa ke laborat, saya periksa. Kemudian saya bekam. Darah bekamnya saya ambil, saya bawa ke laborat. Ternyata ada perbedaan 3 kalinya. Waktu itu kalau saya tidak salah, darah venanya kolesterolnya 150. Darah bekamnya 250. Hampir 2 kalinya. Kemudian ini yang penelitian saya sederhanakan, tidak pakai SD. Jadi kolesterol pada kelompok bekam ini yang atas kelompok bekam, yang tengah kelompok obat, yang bawah bekam ditambah obat. Saya ulangi, yang atas kelompok bekam sebelum dan sesudah. Yang bawah kelompok obat. Yang paling bawah selain di bekam dia juga minum obat. Nah, pada kelompok bekam dari 154,7 turun jadi 123,89. Pada kelompok obat 151 turun jadi 136. Sama-sama turun, tetapi tidak sebagus bekam. Ada selisih berapa tuh ya? 21 atau 31. Tetapi di kelompok ketiga, gabungan antara bekam dan obat dari 147 turun jadi 105. Ini turunnya 42. Alhamdulillah waktu itu pas saya ujian, ini yang ditanyakan. Pertanyaan begini, jadi apa kesimpulannya ini? Jadi menurut saya bekam itu lebih baik daripada penggunaan obat. Tetapi yang terbaik selain menggunakan obat juga berbekam gitu. Terus pengujinya mantuk-mantuk. Kalau saya berhenti di kalimat bekam lebih baik daripada obat, nah, ini ada yang tidak nyaman dengan perasaannya. Tapi saya lanjutkan, tetapi lebih baik selain minum obat juga berbekam. Gitu. Ini by data ya. Valid, sahih. Waktunya tinggal berapa Pak Ilmawan? Sampai jam ini dokter, jam 9. Kurang berapa? Masih lama? Setengah jam ya. Oh iya. Ini saya sederhanakan bagaimana mekanisme bekam itu kok bisa menurunkan kolesterol gitu. Kalau bekam menurunkan kolesterol itu banyak penelitiannya ya. Bekam menurunkan kolesterol ya. Di bekam kolesterolnya turun itu banyak. Tetapi menjelaskannya yang belum ada ya. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk menemukan mekanisme itu. Jadi begini ceritanya, dimulai dari hati ya. Hati ini mendapat kolesterol dari usus. Usus dari makanannya. Jadi kita makan, kemudian diserap oleh usus diarahkan melalui vena diarahkan ke liver, ke hati. Kemudian oleh hati dibentuk menjadi namanya VLDL. Keluar nih, meninggalkan liver. Namanya VLDL. Di jalan kolesterolnya berkurang sehingga jumlahnya bukan V ya. Bukan VL lagi tetapi IDL ya. Intermediate. Kalau VLDL itu artinya very, sangat sangat banyak LDL-nya. Tetapi ada yang merotol
Akhirnya jadi IDL. Lama-lama jadilah LDL begitu. Ini perjalanan dari hati menuju ke darah, ke pembuluh darah, ke kaki, ke tangan, ke kepala, ke jantung, ke paru begitu. Jadi tinggallah LDL. Nah, nanti LDL ini secara fitrah, secara natural, secara alami akan dicaplok oleh makrofag. Makrofag adalah makhluknya Allah yang bekerja sebagai sistem imun. Kalau ada virus, ada bakteri, dia mencaplok virus dan bakteri. Tetapi kalau tidak ada virus dan bakteri, dia mencaplok LDL, kolesterol LDL. Secara normal, makrofag itu ada di mana-mana, termasuk di darah, di otot, di jaringan itu ya. Saya ulangi, dari makanan, mulut, masuk ke usus, lalu menuju ke liver, ke hati. Dari hati dikirim ke seluruh tubuh, melewati pembuluh darah dan darah. Dari banyaknya LDL nanti merotol sampai tingkat ditinggal LDL saja satu sel gitu ya. Lalu ketika jumlahnya berlebih, dia akan dimakan oleh makrofag. Nah, makrofag ini bisa makan sangat banyak. Antara 50 sampai 150. Satu makrofag dicaplok. Jadi kalau makrofagnya banyak, ya cepat kurus, cepat turun LDL-nya begitu. Ini normal ini. Jadi kalau makrofagnya banyak, LDL akan cepat turun, kan dimakan oleh makrofag gitu. Dimakan itu satu makrofag aja bisa makan 150. Lah makrofagnya banyak begitu. Setelah memakan LDL oleh makrofag, dikasihkan kepada HDL. Hijau ini HDL. Awalnya HDL-nya itu berbentuk kecil ini gepeng, namanya nascent HDL. Tapi begitu dia dikasih LDL dari makrofag, nih terima, terima 1, terima 2, terima 3, sampai sekitar 150. Lalu HDL-nya menjadi gemuk bulat begini. Lalu oleh HDL disetor ke liver. Oleh liver dirubah menjadi empedu. Empedu itu yang kalau nyembelih kambing ada hijau-hijau itu. Itu empedu. Empedu ini digunakan tubuh untuk mewarnai kencing dan kotoran. Kencing dan kotoran kita kan warnanya kuning. Itu adalah empedu. Empedu adalah sampah dari LDL yang dibawa oleh HDL. HDL mendapat LDL dari makrofag. Agak bulat, tapi ini yang paling sederhana ini. Yang lainnya lebih rumit lagi. Jadi di dalam tubuh ada makrofag yang setiap saat mencaplok LDL yang berlebihan sampai jumlah tertentu disetorkan kepada HDL. Itu diingat-ingat. Oleh HDL diserahkan kepada liver. Ini Pak liver, saya setor 150 LDL. Oleh liver dirubah jadi empedu alias bilirubin.
berwarna kuning. Kalau livernya sakit, sakit kuning. Kalau bayi baru lahir, livernya belum maksimal, sakit kuning. Begitu. Karena kelebihan empedu. Lalu di mana bekam? Ternyata bekam itu memperbanyak jumlah makrofag. Bekam itu memperbanyak jumlah makrofag. Sehingga makin banyak makrofag, makin banyak LDL terlantar dicaploi. Jadi kan sebagai pemulung dia ya. Dicaploi. Wah, ini ada LDL, dimakan, setor ke HDL. Oleh HDL dikirim ke liver, jadi empedu. Makrofag yang kedua, makan, setor kepada HDL. Kirim ke liver, jadi empedu. Makrofag ketiga, makan, kirim kepada HDL. Oleh HDL dikirim kepada liver, jadi empedu. Begitu. Jadi, kalau orang berbekam, mulai hari ke misalnya hari ketiga, itu makrofagnya sudah berlipat ganda. Maka orang yang habis dibekam pada hari ketiga, keempat, kelima, sampai hari ke-30, kolesterolnya akan menurun drastis. Kok bisa? Karena efek dari bekam meningkatkan jumlah makrofag. Makrofag aktif mencaploi LDL. Disetorkan kepada HDL. Oleh HDL disetorkan kepada liver atau hati. Oleh hati dirubah jadi empedu. Oleh empedu dibuang. Jadi kencing dan kotoran manusia. Begitu. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Kok bisa ya sampai serumit itu. Ketika dibekam, sampah metabolisme dalam kurung kolesterol akan naik ke permukaan kulit. Coba kalau Anda membekam, orang yang tidak pernah dibekam, atau orang yang sekiranya kolesterolnya banyak, itu ketika dibekam, baru dipompa lalu dilepas ya. Dipompa 2 detik, dilepas. Merah, atau bahkan hitam. Kenapa? Kolesterolnya naik ke permukaan kulit. Tidak hanya kolesterol ya, apa saja. Termasuk orang yang berkacamata, itu kalau pelipisnya dipompa, sedot ya, set, 3 detik, 4 detik, 5 detik dilepas. Pasti merah. Orang yang berkacamata ya, mata minus, mata silinder. Tapi kalau dia tidak berkacamata, tidak begitu merah. Begitu juga orang yang tinggi kolesterol, orang yang sakit jantung, orang yang atau sklerosis, kalau dibekam sebentar saja, kulitnya merah, bahkan hitam. Itu berarti sampah metabolismenya banyak. Begitu dilukai, keluar dia. Kalau tidak dilukai, ya tetap di kulit, jadinya hitam. 2 minggu baru hilang. Tapi kalau dilukai, hari pertama saja sudah berkurang banyak. Hari kedua sudah minimalis. Hari ketiga sudah bersih. Kecuali kalau ngelukainya berlebihan. Saya sarankan kalau membekam, utamakan titik sunnah. Jangan, mana yang sakit, itu yang dibekam. Kalau seperti itu tidak usah pelatihan. Mana yang sakit? Dada kiri, Pak. Dada kiri. Mana yang sakit? Udunan, Pak. Udune dibekam. Mana yang sakit? Bibirnya, Pak. Bibirnya dibekam. Tapi utamakan ini dulu ya. Titik sunnah.
Setelah itu baru dicari organ apa yang sakit. Ente sakit apa? Sakit mah. Bekam dulu 7 titik. Baru kemudian ditambah titik lambung. Ente sakit apa? Asma. Bekam dulu 7 titik. Baru ditambah titik bronkus. Ente sakit apa? Sering pilek. Bekam dulu 7 titik. Baru ditambah titik timus. Ente sakit apa? Kesuburan. Bekam dulu 7 titik. Baru ditambah titik kesuburan. Tuh. 7 atau 9. Atau 7 aja deh. Sudah cukup. Jangan banyak-banyak. Toh kemudian juga akan mengeluh. Capek ya membekam. Bayarnya tetap 7 titik aja atau 9. Maksimal 10 aja. Begitu, Alhamdulillah waktunya cukup untuk diskusi. Moga-moga bisa membantu sedikit. Alhamdulillah, jazakallah khairan, Pak Dr. Wahyu Dwidada. Alhamdulillah yang tadi salah satu yang menarik tadi kataan beliau bahwasanya kalau apabila kita mencintai Rasulullah maka kita melaksanakan salah satu sunnahnya yaitu berbekam karena dengan berbekam itu bisa meningkatkan HDL dan menurunkan LDL begitu ya dokter. Ya, ya, ya. Nah di sini alhamdulillah kayaknya sudah pada ini tidak tahan lagi untuk melakukan diskusi ini banyak yang sudah menulis di ruang chat. Insya Allah nantinya kita batasi ya sampai jam 9:10. Mohon maaf Pak Dokter tadi ternyata jam 9 itu sudah sekalian dengan diskusi, tapi Alhamdulillah ini sebelum jam 9 sudah selesai ya materinya. Jadi kita kasih waktu ya jam 9 sampai 10. Di sini ada beberapa pertanyaan ini Pak Dokter. Sebentar, ngambil pulpen. Nggih, monggo. Silakan bagi Bapak dan Ibu-Ibu yang ingin raise hand, bertanya langsung, kami juga persilahkan. Nanti kami akan menyelesaikan di ruang chat dulu ini. Mohon izin bertanya, Pak. Oke, sambil menunggu Pak Dr. Wahyu Dwidada ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang kolesterol tadi. Jadi ketika dibekam itu ada nggak indikasi bahwa emang dia itu punya kolesterol tinggi gitu, Pak? Setelah dibekam, entah itu dari darahnya, yang dari warna darah atau mungkin dari yang lain gitu. Ada nggak kira-kira, Pak? Mohon maaf Ya. di sini lagi ada Ya, ya. apa namanya sama anak-anak. Langsung sejawab nggih? Oke, langsung Pak Dokter. Umumnya ini tidak pasti ya, tapi cenderung begitu. Umumnya kalau kolesterolnya tinggi itu bentuk gumpalannya banyak, seperti Nutrijel. Itu menandakan kolesterolnya banyak. Dan itu biasanya gumpalannya berwarna merah terang kalau dia orang hidupnya sehat, tidak merokok maksudnya ya. Kalau dia merokok atau temannya dia perokok, maka selain bergumpal juga warnanya hitam. Begitu. Jadi ada indikator ya. Dan kalau berbuih itu biasanya asam uratnya tinggi. Bukan udara yang masuk. Dan kalau darahnya ada putih-putihnya, itu trigliseridnya di atas 300. Begitu. Kami pernah melakukan ini diskusi dengan petugas laborat. Ternyata tugas laborat juga memiliki pengalaman yang sama. Jadi ada darah itu memang berwarna putih gitu.
Itu yang TG-nya tinggi. Begitu Pak Ilmawan. Oke, terima kasih Pak Dokter. Nah, ini saya beralih dulu ke pertanyaan dari Bu Kozizah. Ini sangat menarik ini. Ini bagaimana menangani pasien yang menjalani masalah kejiwaan dengan diagnosa hampir semua masalah kejiwaan. Sudah bolak-balik ke rumah sakit jiwa, tapi seperti tidak ada perubahan. Terapi apa saja yang bisa dilakukan dan hal-hal apa yang perlu dilakukan untuk kesembuhan beliau. Kondisi kadang sembuh, kadang kumat katanya. Terus yang kedua, bagaimana adab yang bisa kita lakukan pada pasien yang non-Islam. Silakan Pak Dokter. Ini maaf ya, di luar topik. Nggak apa-apa ya. Oke. Nggak apa-apa, Bang moderator yang membaca. Baik, untuk ini ya, sesuai dengan pertanyaan. Kalau ada pasien gangguan jiwa, sudah berobat kemana-mana tidak sembuh-sembuh. Yang pertama kita pegang adalah likulidain dawaun. Setiap penyakit ada obatnya, itu nomor satu. Karena kalau kita, maaf, kalau ngikuti medis, ada penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan, itu ya. Misalnya gagal ginjal, oh nggak bakalan sembuh. Eh, apa namanya, AID yang kalau sudah di bawah 500 enggak bakalan sembuh. Bahkan hipertensi sekarang juga dihukumi tidak bisa sembuh gitu. Tapi kalau dalam Islam setiap penyakit ada obatnya. Nomor satu itu Bu Kozia. Yang nomor dua, jangan terfiksasi, jangan terpaku pada pemahaman Barat bahwa kalau orang sakit jiwa itu otaknya rusak, enzim-enzimnya misalnya melatonin, serotonin, nah, itu rusak atau perlu diberi obat-obatan begini. Ada kondisi yang tidak ada di dalam ilmu jiwa dan tidak ada di dalam kedokteran jiwa, yaitu orang gangguan jiwa bisa karena gangguan makhluk astral, yaitu jin atau sihir. Nah, di sini nanti luas lagi kajiannya. Ini gangguan jin murni atau sebelumnya sudah memiliki trigger pemicu masalah keluarga. Seperti kemarin kami menangani pasien dari salah satu kota di Jawa Timur, 1,5 tahun tidak mengenal dirinya sendiri dan bisu. Tapi begitu diruqyah dan dibekam secara teratur, bahkan yang terakhir itu bekam kepala, beliaunya menemukan dirinya sendiri sehingga bisa diwawancarai. Saya adalah ini berasal dari kota ini. Saudara saya ini terus dihubungi, benar ternyata gitu. Akhirnya menemukan dirinya sendiri dan sekarang beliaunya aktif sebagai juragan kambing, punya keluarga baru, hidup sehat sempurna. Nah, seperti itu. Padahal dia selama 1,5 tahun tak tertangani karena dianggap orang gangguan jiwa. Belum lagi kalau sihir, ada sihir yang membuat gila. Sihir gila ada, sihir sihir marot, sihir merusak fisik secara pelan-pelan ada, sihir cepat ada, sihir cepat contohnya santet. Sihir pelan-pelan dibuat gila begitu. Lalu bagaimana kalau ada yang seperti ini? Semua dikembalikan kepada Allah. Allah lah. Pasti Allah tahu, pasti Allah melihat, menyaksikan. Jadi kita berdoa begini untuk kasus-kasus yang seperti ini ya, kasus-kasus yang hopeless.
Doanya pun berbeda. Jadi nanti doanya itu selain mengamalkan doanya Nabi Ayub, juga ada kata-kata begini, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kata dokter, kata teman-teman, kata tetangga, kata diagnosa, saudara saya ini tidak bakalan sembuh. Hidupnya hanya menunggu ajal. Tetapi engkau adalah Maha Kuasa, engkau Maha Penyembuh, Allahu Wasafi. Maka sembuhkanlah saudara saya ini ya Allah, kalau dengan sembuhnya itu menjadi kebaikan bagi saudara saya dan keluarganya. Kemudian ditutup dengan satu ayat, Inna wohala yukhliful mi'at. Inna wohala yukhliful mi'at. Allah tidak akan mengingkari janji. Begitu, Bu Fauziah. Khausiah. Masya Allah, luar biasa jawabannya dari Pak Dokter. Meskipun di luar konteks ya, tapi bisa menjadi perbandaran kita semuanya. Yang non-Islam tadi sama juga sih pada dasarnya. Cuma yang kita lihat fisiknya ya. Tetapi tidak ini juga, itu justru kebetulan ya. Seperti pernah saya sampaikan tadi, saya pernah menangani pemuda non-Islam. Kemudian saya bacakan surat Al-Ikhlas, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu saya ulang-ulang. Setiap saya mengatakan Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, ini bahasa Indonesia loh ya, itu dia langsung muntah. Oh, Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Oh, nah, begitu. Jadi saya ulang-ulang itu aja. Karena saya tahu jinnya ini kayaknya jin Kristen. Kalau jin Kristen urusannya kan Tuhan beranak. Tuhannya punya anak begitu. Maka itu yang dibacakan. Itu contohnya begitu. Baik, terima kasih Pak Dokter. Selanjutnya ini ada Pak Abdi Nur Khairi. Kami persilakan langsung saja. Pak Abdi Nur Khairi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak, tadi kan dijelaskan bahwa kalau berbekam itu memperbanyak makrofag Pak ya. Iya. Itu kalau kita mengenal bekam itu kan ada dua, bekam basah sama bekam kering. Ya. Ketika di bekam kering tanpa dilukai, apakah juga bisa memicu menambah dari makrofag tersebut? Kemudian satu lagi Pak, boleh ya untuk pertanyaannya. Satu lagi Pak, untuk pengalaman dari saya sendiri itu, ketika saya pernah berbekam, kan saya mengalami kolesterol tinggi sama asam urat tinggi. Itu terapisnya yang membekam itu kan dilakukan pembekaman 7 titik Pak ya, 7 titik yang sunnah, 7 titik sunnahnya untuk betul. Tetapi ada satu yang belum turun, yaitu di asam urat Pak. Apakah ada titik yang bisa efektif untuk sekaligus menurunkan dari asam urat tersebut? Gitu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Jadi inti dari Atiban Nabawi itu adalah ittiba Rasul, meniru Nabi. Kita sebetulnya tidak berurusan dengan jadi sehat atau tidak. Kita cuma meniru Nabi begitu. Sama dengan sholat tahajud, sholat duha. Apakah supaya kaya, apa supaya sehat, apa supaya apa? Kan enggak ya. Pokoknya meniru Nabi begitu. Sama dengan kalau terawih, Nabi terawihnya 11 ya. Kita ikut-ikutan terawih. Apakah ini menyehatkan atau tidak? Urusan kemudian. Yang penting kita melakukan begitu. Begitu juga dengan bekam. Ternyata dari sekian kali Nabi berbekam, semuanya bekam basah. Tidak pernah Nabi itu bekam kering. Yang mengkampanyekan bekam kering itu, maaf ya,
Cina, orang Cina, begitu. Maka kalau kita ittiba Nabi, insya Allah mendapat keberkahan. Nah, keberkahan itu kalau dalam bahasa fisik bermanfaat secara kesehatan. Makrofagnya lebih banyak. Begitu. Mungkin bekam kering naik misalnya 2, apa 3, apa 5, begitu ya. Tapi kalau dengan bekam basah itu jadi lebih banyak sehingga terasa hasilnya lebih efektif. Begitu. Kemudian untuk yang tadi panjenengan sudah berbekam, tinggal asam urat. Gitu ya. Titik mana? Kalau asam urat itu kuncinya ada di mulut. Bukan mulutnya yang dibekam, tetapi mengerim, memfilter makanan. Hindari makanan yang sumber purin, yaitu gorengan, kemudian kacang-kacangan, ya, kacang polong-polongan, begitu. Meskipun bekam bisa menurunkan asam urat, tetapi kalau kita aktif memasukkan purin, ya tetap aja asam urat. Bekamnya sebulan sekali, makannya sehari 3 kali, kali 30 hari, kan tidak seimbang. Jadi harus diimbangi dengan pengetahuan untuk menghindari asam urat. Lebih baik mulai menghindari gorengan, kita pindah ke kalau membuat pelas itu diberi daun salam. Kalau minum kita membuat 3 atau 5 serai. Kita beri air panas. Atau membuat rendaman kurma, nabis. Atau membuat rendaman bawang putih dengan madu. 1 bulan atau 2 bulan kemudian baru diminum. Nah, itu cara-cara sunnah yang insya Allah menurunkan asam urat dan kolesterol. Begitu, Mas Nur Khairi. Begitu nggih, Pak Abdi Nur Khairi. Dan kaitannya dengan kolesterol ini, Pak Dokter, ini ada pertanyaan dari Bu Afna Husna, yaitu kalau kolesterol tinggi, asam urat tinggi, berapa waktunya, berapa kali sebulan baiknya? Ini maksudnya dalam berbekam ya ini. Ya. Baik. Jadi kalau pasien sehat itu bekamnya sebulan sekali. Seperti anjuran Nabi berbekam di tanggal 17 atau 19 atau 21. Itu untuk pasien sehat, manfaatnya mencari keberkahan, ittiba Nabi. Tetapi kalau niatnya terapi, bisa 2 minggu sekali, bisa seminggu sekali, bergantung penyakitnya. Bahkan saya pernah menyarankan pasien untuk berbekam 3 hari sekali. Di titik yang berbeda ya. Jadi 1 titik itu baru boleh dibekam di hari ke-7. Kita berbekam, sekarang bekam, besok bekam, boleh-boleh aja, tetapi di titik berbeda. Hari ini bekam punggung, besok bekam dada, gitu, boleh. Baik, begitu nggih. Jawabannya dari Pak Dokter. Ini selanjutnya dari Bu Wila Wastuti Wihita Nismara. Wah, panjang sekali namanya. Izin bertanya ini Pak Dokter. Berapa lama jarak pengecekan kadar kolesterol sebelum dibekam dan sesudah dilakukan pembekaman? Waduh, 24 jam. 24 jam ya. Iya. Baik. Sama juga dengan gula juga begitu, 24 jam gitu. Ya, Sudah ya. pernah saya coba-coba. Kalau sekarang bekam, kemudian sore saya periksa, ternyata masih belum. Jadi ini, maaf tadi belum ini, tidak ketulis di dalam slide ya. Bekam itu ada 2 manfaat. Yang pertama manfaat saat itu, yaitu didapat dari efek mekanik karena kolesterolnya ketarik gitu.
Kan secara fisik, secara mekanik, kolesterolnya ketarik oleh daya pompa negatif. Itu yang pertama. Yang kedua, efek kimiawi itu dimulai pada hari ketiga, yaitu bertambahnya jumlah makrofag. Itu sampai 1 bulan. Bisa lebih, bisa ya umumnya 1 bulan. Makanya itu mungkin alasan kenapa Nabi menyarankan berbekam di sebulan sekali itu. Itu efek kimiawi, jadi eh, secara secara imunitas makrofagnya jumlahnya berlipat ganda gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Silakan bisa dicatat ini. Istilahnya kalau di kolom chat dibintangi kalau di WhatsApp. Nah, informasi yang sangat berharga. Selanjutnya ini Pak Dokter dari Bu siapa ini? Mohon maaf. Oh, dari Pak Mas Habibi. Berarti kalau ada warna gelap di titik bekam sesuai dengan titik sunnah itu tanda kolesterol ya. Tadi sudah jelaskan ya. Tidak selalu, Tidak selalu. lebih tepat di situ banyak radikal bebas. Radikal bebas, oksidan, sampah metabolisme itu artinya sama ya. Radikal bebas, oksidan, sampah metabolisme itu artinya sama. Sampah metabolisme itu bisa kolesterol, bisa asam urat, bisa asam laktat, bisa kreatin, dan lain-lain begitu. Jadi banyak, tapi karena hari ini babnya kolesterol, maka yang dimaksud dengan sampah metabolisme itu adalah kolesterol gitu. Gitu ya, Mas Habibi, saya kira cukup jelas. Nah, ini menyambung yang tadi ini, Pak Dokter, dari Bu Indah pertanyaannya. Kalau bekam meningkatkan makrofag itu berarti bekam dengan titik banyak gitu. Maksudnya untuk meningkatkan makrofag gitu. Apakah itu berarti bekam dengan titik banyak itu meningkatkan makrofag? Gitu. Jadi tetap ada hukum namanya hukum paradok ya. Jadi kalau kita minum kopi 1 cingkir itu mata jadi cerah, badan segar. Kalau minum 2 cingkir tambah cerah. Kalau 5 cingkir apakah jadi tambah cerah ya? Kan enggak juga. Malah kesakitan, perutnya perih begitu. Orang bekam juga begitu. Idealnya sekitar 10 titik. Kalau kebanyakan, maka akan terjadi paradok dosis namanya. Paradok dosis, yaitu dosisnya menjadi berlawanan. Ada orang itu minum CTM 1 pil tidur. Minum 3 pil, enggak bisa tidur begitu. Olahraga kalau setengah jam enak. Tapi kalau olahraga 5 jam terus-menerus, main badminton 10 set, terus nggak bisa tidur karena badannya pegal-pegal. Itu namanya paradok dosis. Sebaiknya tidak banyak-banyak kalau membekam. Yang pertama, kalau kopnya banyak berpotensi ada yang kelamaan sehingga nanti bisa timbul blister atau melepuh. Yang kedua, setelah setelah sekitar 10 titik itu jarum itu sudah tidak tajam. Meskipun masih bisa nembus ya, tapi efek perlukaannya itu berbeda dengan ketika pertama kali. Jadi kalau kalau mau nambah sebaiknya
ganti jarum pada kop yang ke-11. Kop yang ke-11 ya. Dan mohon maaf ini agak beda dengan PBI. Menurut saya bekam yang baik itu pakai jarum. Alasannya karena terukur. Kemudian perlukaannya 2 kali. Di kop, dilukai. Di kop, dilukai, di kop. Begitu. Baik. Itu nggih dari Pak siapa tadi? Bu Pak Habibie. ya, Bu Kayaknya Ida yang terakhir, Pak Dokter. Nah, ini ada 2 pertanyaan mungkin yang terakhir nih dari Pak Sugiarto dan Bu Tamara Azizah, ini sekalian aja. Ini dari Pak Sugiarto, bagaimana bekam untuk pasien diabetes? Yang kedua dari Bu Tamara Azizah, izin bertanya Pak, larangan kondisi perempuan saat mau dibekam, misal karena ada penyakit tertentu, apakah ada titik tertentu yang tidak boleh dibekam? Terima kasih Pak. Untuk penyakitnya nggak disebutkan ini. Iya. Monggo Pak Dokter. Untuk adakah penyakit tertentu yang tidak boleh dibekam? Kalau menurut di buku panduan PBI ada larangan, ada kontraindikasi relatif ya. Artinya situasional, kondisional ya. Kalau secara umum hukum asal dari berbekam menurut saya semua bisa dibekam, semua kondisi pasien ya, pasien sehat, pasien sakit. Pasien sakit di kepalanya, di punggungnya, di kakinya, semua pada dasarnya bisa disakit. Pasien diabetes, pasien gagal ginjal, pasien gangguan jiwa bisa dibekam. Karena hukum asal dari berbekam itu kan anjuran untuk berbekam. Dan Nabi mengatakan sebaik-baik pengobatan adalah berbekam. Kalau ada kontraindikasi, berarti bukan sebaik-baik. Jadi itu menjadi cacat hukum. Jadi bekam untuk A tidak boleh, untuk B tidak boleh, untuk C tidak boleh. Berarti bekam itu bukan sebaik-baik pengobatan karena banyak larangan-larangannya. Tetapi kita tentu kondisional, ada hal-hal yang tidak bisa dibekam. Misalnya mata, masa bekam, mata dibekam. Hidung, mulut, masa dibekam. Kan tidak mungkin dibekam. Jadi kalau yang dimaksud itu ya ada larangan. Menurut saya kalau kondisi patologis pasien sakit menurut saya bisa. Justru pada saat COVID kemarin mestinya pasien-pasien itu harus dibekami punggung dan dadanya. Dan ini saya tidak sekedar berretorika ya, tidak sekedar berorasi saja ini. Pak Aris waktu itu sempat konsultasi pada saya, Pak ini gimana ini mahasiswa saya di asrama ada yang positif. Terus saya sarankan dibekam saja. Oh, siapa yang berani membekam nanti lah ketularan. Oh, gampang. Alatnya kasihkan kepada sesama pasien. Oh iya, ya. Akhirnya sesama pasien saling membekam. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Kemudian yang mau ternyata lebih cepat pulih, lebih cepat sembuh daripada yang tidak mau. Dan saya di Jember juga bereksperimen 28 mahasiswa baik sehat maupun agak kurang sehat karena baru saja sakit. Saya bekami punggung dan dadanya. Setelah itu, mereka membekami orang-orang di perumahan sejumlah 70 orang. Alhamdulillah baik warga perumahan maupun mahasiswa tidak ada yang dilaporkan positif COVID. Pada waktu itu masih dalam situasi yang tegang. Kemudian untuk diabetes, insya Allah diabetes boleh dibekam sebaiknya oleh perawat atau terapis yang sudah berpengalaman, yang membekamnya lebih dari 100 pasien. Itu boleh membekam pasien diabetes. Titiknya ada di dekat
titik adzohru. Nah, yang penting nanti tahu ini boleh enggak ya gitu. Di antaranya, ini saya beritahu ya. Kalau kulitnya sudah mulai ada hitam-hitam seperti itu, sebaiknya jangan ambil resiko membekam pasien diabetes. Karena bisa jadi akan menimbulkan luka yang terinfeksi dan sulit sembuh. Bahkan bisa menjadi gangren. Tetapi secara umum, pasien diabetes kalau dibekam di titik pankreas, hasilnya sangat baik, apalagi dikombinasikan dengan mengkonsumsi habatus sauda. Begitu Mas Hilmawan. Jadi kita dengan membekam ini ternyata makin menambah keimanan kita. Ternyata luar biasa ini sunnah Nabi yang ini. Masya Allah, luar biasa. Apa yang tadi banyak dijelaskan oleh Dr. Wahidi Widada tentang bagaimana bekam itu bekerja untuk membawa kita menjadi lebih prima, menjadi lebih sehat, sangat banyak sekali manfaatnya. Dan tentunya ini menjadi perhatian kita semua, khususnya kaum muslimin, agar senantiasa menjaga kesehatan kita, tentunya melalui sunnah Nabi, yaitu berbekam sebulan sekali ya, bagi yang sehat, dan itu jangan sampai kita tinggalkan. Jazakumullah khairan, Pak Dr. Wahidi Widada, luar biasa materinya dan jawaban-jawaban dari pertanyaan dari Bapak dan Ibu sudah dijawab dengan tuntas. Semoga aja bisa menambah keilmuan kita bersemua, dan kami mohon untuk bisa dicatat ya nantinya, jangan sampai ilmu itu hilang ya, dan kita selalu murojaah terus ya. Baiklah Bapak dan Ibu, karena waktu yang tidak memungkinkan lagi, karena sudah dibatasi waktunya, untuk malam hari ini seminar kami akhiri. Tapi sebelum kita akhiri, marilah tentunya kami dari kepanitiaan mengucapkan banyak terima kasih. Tentunya yang pertama kepada narasumber, yaitu Bapak Dr. Wahyudi Widada, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah ikut hadir di acara seminar ini, bisa menyemarakkan seminar ini. Semoga aja ini menjadi keberkahan kita semuanya, ilmu yang kita dapatkan bisa meresap dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelumnya kami informasikan juga bahwasanya besok sampai 3 hari ke depan masih ada jadwal lagi, dan insya Allah besok akan diisi oleh Dr. Susilo Rini. Nah, ini juga tidak kalah menarik. Jadi kami mohon kepada ibu-ibu dan bapak semuanya untuk menyiapkan diri sebaik-baiknya dan menjaga kesehatan terus, sehingga bisa terus ikut seminar ini sampai usai. Untuk itu kami tutup acara Zoom seminar pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika, bihamdika asyhadu an asyhadu la an ilaha la illa ilaha anta, illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka ilaik. wa atubu ilaik. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit Jazakumullah semuanya. khairan, Pak Dokter, semuanya.